Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Liska Dwi Miranda, NPM 50201195, kelas 4E. Baiklah, di sini kita akan belajar materi tentang telaah kurikulum, yaitu yang akan kita pelajari tentang model pengembangan kurikulum, model pengembangan integrasi, dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini kita akan belajar tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum terbagi menjadi 10. Nah, yang pertama yaitu model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Yang kedua yaitu model TABA atau Converter Model. TABA menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. TABA percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Yang ketiga yaitu model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum, kurikulum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar atau I-cycle process yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Yang keempat, model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum, a Participle with tahun 1978, Audrey dan Howard Nicolis mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidikan, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. 5. Model Skillback. Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback 1978 mengajurkan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Nah, yang keenam yaitu model Saylor. Model ini membentuk kurikulum planning process atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Yang ketujuh yaitu model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach dan line-step products. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedelapan yaitu model Rogers. Charles Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Yang kesembilan yaitu model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru.
Dan yang terakhir yaitu 10. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar materi tentang model pengembangan integrasi. Model pengembangan integrasi juga terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu model penggalang atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajaran, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu model keterhubungan atau connect. Model connect dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ketiga yaitu model sarang atau nest. Model nest merupakan pemaduan sebagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satu jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Yang keempat yaitu model urutan rangkaian. Model ini merupakan model pemaduan topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. 5. Model bagian. Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKM misalnya, dalam bertumpung tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Selanjutnya, model yang paling populer adalah model Weber. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu model galur. Model Teret merupakan model pemaduan bentuk keterampilan misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Yang kedelapan, model keterpaduan. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. 9 yaitu model celupan. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 10. Model jaringan. Terakhir, model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntunan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Dan yang terakhir kita masuk ke materi prinsip pengembangan kurikulum.
Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahasa, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja. 2. Prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasil fleksibel dan fleksibel. Dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. 3. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. 4. Prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan sebagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.